Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sukacita dan sehat selalu untuk kita. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 13 ayat 36 sampai 43. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus meninggalkan orang banyak lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para pendengar dimanapun Anda berada. Dalam bacaan Injil hari ini, bagaimana Yesus memberikan penjelasan kepada para muridnya arti perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Tampaknya mereka sudah terbiasa mendengar berbagai cerita dan perumpamaan. Bukan berarti para murid itu sudah terampil dalam memahami berbagai ajaran Yesus. Terkadang para murid masih lamban dalam mengerti ajaran gurunya. Mereka ini masih sering bertanya lagi tentang ajaran-ajaran yang telah disampaikannya. Namun Tuhan Yesus tetap bersabar dan menjelaskan kembali. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, dan para pendengar dimanapun Anda berada, gambaran salah satu sifat dari lalang adalah mengecoh dan menyesatkan. Kenapa? Lantaran bentuknya yang identik. Tidak sedikit orang terkecoh dengan lalang atau gandum karena memandang sesuatu hanya yang terlihat secara fisik saja. Mereka kemudian kaget dengan efek yang dihasilkan. Mereka yang terlihat rohani ternyata suka memfitnah, punya maksud jahat, menikam dari belakang, dan lain sebagainya. Hal ini pun terjadi dalam gereja kita. Sebagai contohnya lain, ternyata kecantikan, ketampanan bisa dimanipulasi. Bagaimana kita harus menghadapi mereka untuk tetap bisa bertumbuh? Yang terpenting adalah jawaban Yesus akan membantu kita dalam bersikap. Untuk menghadapi orang yang tanpa belas kasihan menghancurkan orang lain sangatlah berat bagi kita. Terkadang kita merasa tidak mungkin bisa membiarkan orang yang demikian. Kita berusaha untuk segera melakukan sesuatu agar bisa menyingkirkannya dari hidup kita. Namun ini pemikiran yang bertolak belakang dengan apa yang Yesus ajarkan atau yang Yesus inginkan. Dalam kisah ini, Yesus menggunakan frase biarkanlah mereka tumbuh.
Kata ini bisa diterjemahkan memaafkan atau mengampuni mereka. Ini adalah frase yang sama ketika Yesus berbicara di atas salib dalam Injil. Bagaimana Bapa, ampunilah mereka. Ya, ini salah satu yang bisa kita dapat ketika mengikuti bagaimana Yesus ketika disalibkan. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, kita sebagai seorang yang beriman harus menyadari bahwa ternyata ini bukan persoalan baru. Yesus sudah mengalami terlebih dahulu. Yesus selama hidupnya, ia berikan untuk orang banyak, ia berikan untuk menggenapi tujuan Bapa. Namun kejahatan membuat manusia tidak bisa memandang itu sebagai tindakan yang agung, yang luhur. Sebaliknya, mereka menolak dan menyalibkan Yesus. Bagaimana Yesus menghadapinya? Menjadi teladan bagi kita dalam menghadapi orang-orang jahat. Yesus bahkan berada di kayu salib, ia tidak bersedia untuk mencabut lalang ataupun gulma. Tentu bukan karena ia merasa tidak layak atau tidak mampu, namun karena waktunya belum tiba. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, hidup dalam iman adalah perjuangan. Di dalam iman kita mengetahui segala ajaran baik yang telah ditaburkan Tuhan dalam hati kita. Dibutuhkan perjuangan dalam pergulatan hidup untuk menjadikan benih itu tumbuh dan berkembang. Perjuangan itu berhadapan langsung dengan tantangan dari sang kejahatan, yaitu setan. Dia juga menaburkan benih-benih kejahatan dalam hati, dalam lingkungan hidup kita. Memenangkan pertarungan melawan kejahatan adalah jaminan bagi kita untuk masuk dalam kerajaan surga. Kejahatan dan kebaikan akan terus hidup berdampingan hingga waktunya tiba. Namun satu hal penting yang tidak boleh kita lupakan adalah bahwa Allah sudah menentukan akhir yang pasti untuk dua jenis orang tersebut. Tuhan mempunyai tugas untuk menyelamatkan semua orang. Sedangkan kita juga punya tugas bukan untuk menyingkirkan mereka karena kita bukan orang yang tepat untuk menilai. Tugas kita adalah mengampuni mereka. Jangan sekali-kali khawatir karena takut disingkirkan oleh lalang. Untuk itu, marilah kita terus berjuang memenangkan kebaikan dengan memilih melakukan segala yang baik yang dari Tuhan, karena Tuhan sendiri yang telah memberikan kuasa kepada kita dan yang telah menaburkan segala sesuatu yang baik untuk kita. Sebab keselamatan anak-anak Allah dijamin oleh Allah sendiri. Demikianlah permenungan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur untuk firman-Mu hari ini. Tambahkanlah iman dalam diri kami, agar kami bersama rahmat-Mu mampu untuk melakukan segala yang baik yang berasal daripada-Mu, sehingga karya dan usaha kami sungguh bisa memberikan teladan yang terbaik untuk kehidupan kami, dan semoga makin banyak orang yang diselamatkan. Doa ini kami serahkan kepada-Mu Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.